Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Mukhodam sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rizky dengan nomor NIM akhir 042, saya sendiri Wisnu Andika dengan nomor NIM akhir 043, dan Malik Abdul Aziz dengan nomor NIM akhir 044 ingin menyampaikan hasil resume kami dari buku yang dikarang oleh Wesley C. Salmon, lebih tepatnya pada materi bagian scientific explanation atau penjelasan ilmiah. Boleh di next. Poin penjelasan versus konfirmasi. Langkah pertama dalam menjelaskan pengertian penjelasan ilmiah adalah dengan menarik perbedaan yang tajam antara menjelaskan penyebab terjadinya fenomena dan alasan untuk meyakini bahwa itu terjadi. Misalnya, menurut kosmologi kontemporer, semua galaksi bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang tinggi. Bukti untuk ini adalah fakta bahwa cahaya dari mereka tergeser ke arah ujung merah spektrum. Bukti tersebut menegaskan pernyataan bahwa galaksi lain sedang bergerak menjauh dari galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Fakta bahwa ada pergeseran merah seperti itu tidak menjelaskan mengapa galaksi bergerak dengan cara itu. Penjelasan tentang resesi terletak pada ledakan besar yang dengannya alam semesta kita dimulai beberapa miliar tahun yang lalu. Inilah yang membuat semua galaksi saling menjauh. Akibatnya membuat semua galaksi menjauh dari kita. Next. Di sini ada penjelasan tambahan dari istilah-istilah yang mungkin agak asing pada slide sebelumnya. Yang pertama ada kosmologi. Kosmologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang dunia alam semesta. Selanjutnya ialah tadi saya sempat menyebutkan pergeseran merah ke ujung spektrum. Maksud dari itu adalah gejala ketika frekuensi cahaya yang diamati lebih rendah daripada frekuensi aslinya. Ini terjadi jika sumber menjauh dari pengamat. Dalam konteks tadi, galaksi lain menjauhi galaksi kita. Pengamatan bahwa spektrum cahaya yang terpancar oleh galaksi jauh bergeser ke frekuensi yang lebih rendah. Dikutip dari Wikipedia. Selanjutnya, tadi ada ledakan besar atau The Big Bang. Ini merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Next. Poin selanjutnya adalah jenis penjelasan lainnya. Langkah awal dalam menjelaskan pengertian penjelasan ilmiah adalah dengan mengenali bahwa ada banyak jenis penjelasan selain yang kita klasifikasikan sebagai ilmiah. Masih ada jenis penjelasan lain, yaitu adalah dengan mengisi langkah-langkah tambahan untuk menunjukkan bagaimana seseorang berpindah dari satu langkah ke langkah lainnya dalam demonstrasi awal. Seperti yang kita pahami konsep penjelasan ilmiah, penjelasan seperti itu adalah upaya untuk membuat dapat dimengerti atau dipahami beberapa peristiwa tertentu atau beberapa fakta umum dengan menarik fakta khusus dan atau umum lainnya yang diambil dari satu atau lebih cabang ilmu empiris. Next. Poin selanjutnya, penjelasan ilmiah dan pertanyaan mengapa. Banyak penjelasan ilmiah yang diminta melalui pertanyaan mengapa. Dan bahkan ketika permintaan tersebut tidak dirumuskan dengan cara itu, seringkali dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan mengapa. Namun tidak semua pertanyaan mengapa merupakan permintaan penjelasan ilmiah. Bisakah semua jenis penjelasan ilmiah diminta oleh pertanyaan mengapa? Beberapa penulis mengatakan iya dan yang lain mengatakan tidak. Telah disarankan, misalnya bahwa beberapa penjelasan ilmiah adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana mungkin. Permintaan penjelasan lainnya mungkin berbentuk bagaimana sebenarnya. Next. Selanjutnya ada beberapa hal terminologi. Setiap penjelasan mengenai apapun terdiri dari dua bagian, yaitu explanandum dan explanans. Explanandum adalah fakta yang harus dijelaskan. Fakta ini mungkin mengenai fakta khusus atau fakta umum mengenai sesuatu. Contohnya adalah mengapa ada asap. Yang kedua ada explanans. Explanans merupakan melakukan penjelasan, terdiri dari fakta khusus maupun umum yang digabungkan untuk menjelaskan explanandum. Contohnya adalah jika diambil dari explanandum tadi, explanasnya adalah karena ada api. Next. Selanjutnya ada deduksi dan
deduksi dan induksi. Argumen secara logika dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu deduktif dan induktif, yang memiliki dasar yang berbeda satu sama lain. Berikut ini merupakan dasar dari argumen deduktif. Yang pertama, argumen dalam deduksi disampaikan secara implisit dan tidak ampliatif. Yang kedua, jika premis benar, maka kesimpulannya juga harus benar, karena deduksi adalah truth preserving. Yang ketiga, jika premis baru dimasukkan dalam argumen deduksi yang valid, maka argumen lama akan dihapus karena deduksi adalah erosion proof. Yang keempat, validitas dalam deduksi hanya ada valid atau tidak valid. Selanjutnya, dasar dari argumen induksi. Yang pertama, argumen dalam induksi biasanya melampaui konten atau premis yang ada karena induksi bersifat ampliatif. Yang kedua, dalam induksi mungkin terdapat argumen yang benar dan kesimpulannya yang salah, karena induksi bersifat not necessarily truth preserving. Yang ketiga, premis baru dalam induksi dapat melengkapi argumen induksi lainnya. Yang keempat, argumen dalam induksi datang dari berbagai tingkat kekuatan, misalnya mendukung kesimpulan dan lain-lain. Contoh pada argumen semua manusia tidak abadi dapat juga diartikan. Premis yang pertama, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates tidak abadi. Boleh di next. Penjelasan tambahan dari slide sebelumnya. Yang pertama, ampliatif. Ampliatif artinya memperbesar atau memperluas konsepsi dengan menambahkan apa yang sudah diketahui. Selanjutnya ada truth preserving atau menjaga kebenaran. Ini artinya menghasilkan kesimpulan yang benar. Setiap kali pernyataan dari kesimpulan itu benar. Jika argumen yang valid secara deduktif memiliki kesimpulan yang salah, Anda dapat menyimpulkan bahwa setidaknya salah satu premisnya salah. Selanjutnya ada erosion proof atau penghapusan bukti. Jika premis baru dimasukkan dalam argumen, maka argumen lama akan dihapus. Contoh argumen, semua hewan melakukan aktivitas tidur. Premis yang pertama, kuda adalah hewan. Kesimpulannya, kuda melakukan aktivitas tidur. Next. Dan selanjutnya, apakah ada yang disebut sebagai penjelasan ilmiah? Beberapa filsuf dan ilmuwan menganggap sains harus mengikuti fakta yang ada. Hal ini menyebabkan pertanyaan hanya dijawab mengenai apa dan bukan mengapa. Pertanyaan mengapa yang tidak terjawab menyebabkan mereka mempertanyakan mengenai pentingnya teologi dan metafisika. Sains dapat menjelaskan fenomena natural dan memprediksi fenomena yang akan terjadi, namun tidak dapat memberikan penjelasan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Malik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah penjelasan membuat sesuatu menjadi lebih dikenal? Kadang-kadang ditegaskan bahwa penjelasan terdiri dari pengurangan yang misterius atau yang tidak dikenal menjadi yang akrab. Sebelum Newton, komet dianggap sebagai benda misterius dan menakutkan. Bahkan di kalangan orang terpelajar, kemunculan komet menandakan bencana yang akan datang, misalnya gempa bumi, banjir, kelaparan, atau wabah penyakit. Newton menunjukkan bahwa komet dapat dipahami sebagai objek yang mirip planet yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang sangat eksentrik. Oleh karena itu, setiap komet menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari dan jauh dari jangkauan pengamatan manusia. Dulu ketika satu muncul itu adalah objek yang menakutkan, tapi ketika mengetahui bahwa mereka berperilaku sangat mirip dengan planet-planet yang sudah dikenal, perilaku dijelaskan, mereka tidak lagi menjadi objek yang menakutkan. Selanjutnya, pola penjelasan deduktif nomologis. Dalam makalah klasik tahun 1948, Carl G. Hempel dan Paul Oppenheim merumuskan dengan sangat presisi satu pola penjelasan ilmiah yang penting bagi semua diskusi tentang subjek tersebut. Hal ini disebut sebagai model deduktif nomologis atau yang disingkat DN. Dari penjelasan ilmiah 14, penjelasan ilmiah. DN ini berasal dari kata deduktif yang artinya mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup proposisi atau lebihnya hukum. Dinyatakan dengan penjelasan jenis ini menjelaskan dengan memasukkan fakta explanandumnya di bawah hukum. Next. Hempel dan Oppenheim memberi 4 syarat kecukupan untuk penjelasan DN ini. Sebelum saya menyebutkan 4 syarat tersebut, saya akan mengingatkan kembali apa itu explanandum dan explanan. Jadi secara singkatnya, explanandum itu
kata-kata yang menggambarkan suatu fenomena dan explanan itu yang menjelaskannya. Yang pertama, explanandum itu harus merupakan konsekuensi logis dari explanan, yaitu penjelasannya harus berupa argumen deduktif yang valid. Yang kedua, explanan harus mengandung paling sedikit satu hukum umum dan benar-benar diperlukan untuk turunan explanandum. Dengan kata lain, jika undang-undang atau undang-undang dihapus tanpa menambahkan premis baru, argumen tidak lagi valid. Yang ketiga, para explanans harus memiliki muatan empiris. Itu harus mampu, setidaknya pada prinsipnya, tes dengan eksperimen atau pengamatan. Yang keempat, kalimat-kalimat yang merupakan explanans harus benar. Next. Selanjutnya, apa itu hukum alam? Hempel dan Oppenheim menekankan peran penting yang dimainkan oleh hukum dalam penjelasan ilmiah. Bahkan pola DN sering disebut sebagai model hukum penutup. Seperti yang akan kita lihat, hukum juga memainkan peran sentral dalam konsepsi lain tentang penjelasan ilmiah secara kasar. Hukum adalah keteraturan yang berlaku di seluruh alam semesta, di semua tempat dan sepanjang waktu. Pernyataan hukum hanyalah pernyataan yang menyatakan bahwa keteraturan seperti itu ada. Beberapa keteraturan tampaknya sah dan yang lainnya tidak. Next. Hukum alam umumnya dianggap memiliki dua kemampuan dasar. Yang pertama, mereka mendukung kesimpulan kontrafaktual, yaitu yang tidak akan terjadi, dan mendukung pernyataan modal tentang kebutuhan fisik dan ketidakmungkinan. Next. Selanjutnya, masalah untuk penjelasan pola deduktif nomologis. Jadi sekitar tahun 1958, rentetan kritik dan kontroversi dimulai. Sebagian besar kritik ini dibawa ke fokus yang tajam melalui contoh-contoh tandingan. Contoh-contoh ini terbagi dalam dua kategori besar. Yang pertama terdiri dari argumen yang memenuhi semua persyaratan untuk penjelasan DN, namun secara terang-terangan gagal memenuhi syarat sebagai penjelasan yang bonafit. Bonafit itu penjelasan yang dapat diterima oleh semua orang. Mereka menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Hempel dan Oppenheim tidak cukup untuk menentukan apa yang merupakan penjelasan ilmiah yang dapat diterima. Yang kedua, terdiri dari contoh penjelasan yang diduga bonafit yang gagal memenuhi persyaratan Hempel dan Oppenheim. Mereka dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak perlu memenuhi persyaratan tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang benar. Dua pola penjelasan statistik. Pada tahun 1965, Hempel menerbitkan sebuah esai yang komprehensif, Aspect of Scientific Explanation, di mana ia menawarkan teori penjelasan statistik yang mencakup kedua jenis. Pada jenis pertama, yaitu terdapat pola deduktif statistik atau yang disingkat DS. DS ini adalah bagian dari statistik yang membahas suatu metode mengumpulkan, menyusunkan, menyajikan, mengolah, analisis, dan interpretasi hasil analisis dari data dengan cara yang informatif menggunakan gambar, grafik, dan lainnya. Penjelasan statistik deduktif ini sangat mirip secara logis dengan penjelasan DN tentang generalisasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penjelasan hukum statistik dan penjelas harus mengandung setidaknya satu hukum statistik. Next. Jenis kedua dari penjelasan statistik adalah statistik induktif atau yang disingkat IS. Menjelaskan kejadian tertentu dengan memasukkan ke dalam hukum statistik yang membahas suatu metode analisis, menaksir, meramalkan, menarik kesimpulan atau konklusi, dan estimasi atau perkiraan terhadap data dari populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak dari populasi. Sebanyak penjelasan DN menggolongkan peristiwa tertentu di bawah hukum universal. Lalu kritik dalam pola IS dalam penjelasan ilmiah, induktif statistik. Jadi kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada bapak bernama Bruce Brown memiliki gejala neurotik. Gejala neurotik itu adalah gejala yang memiliki kepribadian yang mudah cemas, tersinggung, stabilitas emosional yang buruk. Bapak Bruce Brown ini untuk menghilangkan gejala neurotik yang mengganggunya, dia menjalani psikoterapi dan gejalanya menghilang. Bisakah dijelaskan kesembuhannya sehubungan dengan perawatan yang telah dia jalani? Kita dapat menetapkan argumen induktif berikut dalam analogi dengan argumen A. Argumen A,
kebanyakan orang yang memiliki gejala neurotik tipe N dan yang menjalani psikoterapi mengalami kelegaan dari gejala tersebut. Next. Sebelum mencoba mengevaluasi penjelasan yang diberikan ini, kita harus mempertimbangkan fakta bahwa ada tingkat remisi spontan yang cukup tinggi, yaitu banyak orang yang menderita gejala semacam itu menjadi lebih baik terlepas dari pengobatannya. Sebesar apapun angka R, orang yang sembuh dengan menjalankan psikoterapi, jika angka kesembuhan pada orang yang menjalankan psikoterapi tidak lebih besar dari angka remisi spontan, adalah keliru jika menganggap argumen A sebagai penjelasan yang sah. Namun jika angka R tidak terlalu besar tetapi lebih besar dari tingkatan remisi spontan, fakta bahwa pasien menjalani psikoterapi setidaknya memiliki beberapa derajat kekuatan penjelas. Probabilitas tinggi tidak diperlukan untuk penjelasan yang masuk akal. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dengan materi determinisme, indeterminisme, dan penjelasan statistik. Determinisme adalah doktrin yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta, kita sepenuhnya ditentukan oleh kondisi sebelumnya. Jika determinisme benar, maka setiap penjelasan induktif statistik atau IS yang baik hanyalah penjelasan deduktif nominal atau DN yang tidak lengkap. Dalam keadaan ini, pola induktif statistikal sebenarnya bukan jenis penjelasan yang berdiri sendiri. Semua penjelasan yang sepenuhnya benar sesuai dengan pola deduktif nominal atau DN. Selanjutnya, penjelasan mode relevansi statistik. Menurut pandangan yang diterima, penjelasan ilmiah adalah argumen. Untuk alasan ini, kita dapat mengklasifikasikan pandangan yang diterima sebagai konsepsi inferensial dari penjelasan ilmiah. Meskipun pola penjelasan ilmiah statistik relevans memberikan beberapa perbaikan atas model induktif statistikal, ia mengalami kekurangan yang mendasar. Hal ini berfokus pada relevansi statistik daripada relevansi kausal. Ini mungkin sebagai akibatnya cenderung menumbuhkan kebingungan penyebab dan korelasi. Kemudian ada dua tradisi besar. Pengembangan dalam menerima sesuatu, pandangan biasanya akan mendapat kritik. Contohnya, Newtonian synthesis. Ketika kita melihat banyak kritik yang ditujukan terhadap pandangan diterima, menjadi jelas bahwa kausalitas adalah fokus utama. Setelah membandingkan dua tradisi utama tersebut, kita harus memperhatikan suatu penghormatan penting, di mana keduanya tumpang tindih. Ketika pencarian mekanisme tersembunyi berhasil, hasilnya seringkali mengungkapkan sejumlah kecil mekanisme dasar yang mendasari rentang fenomena yang luas. Kemudian ada pragmatika penjelasan. Saat kita memikirkan tentang aktivitas, dalam menjelaskan sesuatu pada orang lain atau sekelompok orang, kita dapat menyadari kebiasaan berbahasa mereka. Dalam diskusi para filsuf, mereka membagi pembelajaran dalam 3 bagian, yaitu ada sintak, semantik, dan pragmatik. Sintak adalah hubungan dengan lambang tanpa referensi arti dari simbol yang disebut. Di semantik sendiri adalah persetujuan hubungan antara lambang dengan referensi lambang tersebut. Sedangkan pragmatik sendiri adalah persetujuan hubungan antar simbol dengan apa kegunaannya dan penggunaan bahasa. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pemahaman ilmiah bagaimanapun adalah urusan yang rumit. Kita tidak perlu terkejut mengetahui bahwa ia memiliki banyak aspek yang berbeda. Mengekspos mekanisme yang mendasar dan fenomena yang sesuai ke dalam gambaran dunia yang komprehensif tampaknya merupakan 2 aspek yang penting. Saat ini, tampaknya hampir sepakat bahwa bagaimanapun dapat dijelaskan ada yang namanya penjelasan ilmiah. Sains dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia kita ini. Mungkin sekian presentasi
dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.